Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas soal Comners ya, atau SKB keperawatan tentang manajemen keperawatan. Sebelum kita mulai, saya ajak kembali untuk mengklik subscribe dan aktifkan tanda lonceng di channel ini. Soal yang pertama, di suatu bangsal kebidanan rumah sakit terjadi kesalahpahaman antara Katim dan perawat pelaksana terkait handover pasien di ruangan. Kepala ruangan yang mengetahui kejadian tersebut hanya diam dan tetap melanjutkan proses pre-conference seperti biasanya. Apakah jenis metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan? A. Akomodasi, B. Kompetisi, C. Negosiasi, D. Menghindar, atau E. Kolaborasi? Jawaban yang paling tepat adalah D. Menghindar, karena di sini kita perhatikan data bahwa Karu mengetahui adanya permasalahan antara Katim dengan perawat, namun hanya diam dan tetap melanjutkan proses pre-conference. Nah, kita ingat beberapa metode penyelesaian masalah. Ada yang pertama itu seperti di soal ini adalah menghindar atau avoiding, yaitu salah satu pihak menghindari konflik atau menghindari kontak secara fisik. Kemudian ada metode lain yaitu akomodasi, mengakomodasi masalah dan memberi kesempatan salah satu pihak untuk menang. Kemudian yang ketiga ada kompetisi, jadi dia menekankan ada salah satu orang, pihak atau kelompok yang harus menang dalam permasalahan ini. Kemudian yang keempat negosiasi, semua pihak terlibat menyadari kesalahan dan membuat kesepakatan bersama. Sedangkan kalau yang kelima kolaborasi, yaitu kedua pihak yang terlibat masalah bekerja sama menentukan tujuan dan berusaha untuk mencapai tujuan tersebut. Soal yang kedua, seorang kepala ruangan bangsal jantung memiliki kebiasaan untuk mempertimbangkan segala kritik dan saran dari Katim dan perawat pelaksana di ruangan dalam membuat kebijaksanaan peningkatan kualitas layanan di ruangan. Hal ini biasanya rutin dilakukan saat rapat bulanan ruangan. Apakah tipe kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? A. Autokratis, B. Demokratis, C. Partisipatif, D. Laissez-faire, atau E. Birokratis? Jawaban yang paling tepat adalah B. Demokratis. Nah, kita perhatikan di sini data bahwa Karu memiliki kebiasaan untuk mempertimbangkan segala kritik dan saran dari Katim dan perawat pelaksana. Jadi kita ingat bahwa demokratis itu adalah tipe kepemimpinan yang dimana pemimpin itu menghargai sifat ataupun kemampuan setiap staf, ataupun dia menerima segala usulannya ataupun pendapat dari bawahannya. Nah, kita ingat kembali beberapa tipe kepemimpinan. Nah, yang pertama demokratis seperti pada soal ini, pemimpin melibatkan kelompok dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab pada karyawannya. Nah, ada juga tipe yang lain yaitu autokratis, yaitu di mana pemimpin memimpin secara otoriter dan dia menentukan sendiri tujuan dan pengambilan keputusan. Jadi semua dari si pemimpin. Kemudian ada partisipatif, yaitu semua bawahan diberi kesempatan memberi masukan atau usulan, namun keputusan akhir tetap di tangan pimpinan ya. Kemudian berikutnya ada laissez-faire, yaitu semua bawahan bebas bertindak tanpa supervisi atau koordinasi. Jadi pimpinan ini hanya berperan minimal. Jadi semuanya diserahkan pada bawahan. Kemudian birokratis, yaitu gaya kepemimpinan yang terus tertarik pada aturan-aturan organisasi, keputusan berdasarkan prosedur baku dari instansi terkait. Selanjutnya soal yang ketiga, di suatu bangsal penyakit dalam rumah sakit, tampak perawat pelaksana melakukan satu tindakan keperawatan khusus pada semua pasien di ruangan. Ada yang bertugas untuk melakukan perawatan luka saja, ada yang bertugas untuk balance cairan saja, serta Katimnya bertugas hanya untuk urusan administrasi pasien. Apakah metode penugasan yang digunakan di ruang rawat tersebut? A. Metode kasus, B. Metode fungsional, C. Metode tim, D. Metode primer, E. Metode modular primer tim. Jawaban yang paling tepat adalah B. Metode fungsional. Ya, karena di sini kita perhatikan data bahwa setiap perawat dia memiliki tugas khusus pada suatu pasien. Jadi dia hanya melakukan satu perawat hanya melakukan satu tindakan pada pasien. Kita lihat di sini ada yang melakukan hanya perawatan luka saja, ada yang hanya bertugas untuk balance cairan saja, dan ada yang hanya untuk mengurus administrasi saja. Jadi hanya satu fungsi ya. Nah, itulah
Contoh daripada metode fungsional. Nah, kalau metode kasus, yaitu perawat diberikan satu perawat akan memberikan asuhan keperawatan kepada seorang klien secara total dalam suatu periode dinas, ya. Nah, kalau misalkan metode tim, ya, metode tim ini dia ada pemberian asuhan keperawatan, seorang profesional memimpin sekelompok tenaga keperawatan, jadi dibentuk tim, ada katimnya, kemudian ada anggota perawat profesionalnya. Nah, mereka itu memberikan asuhan keperawatan yang berkesinambungan, ya, kepada pasien, ya, sesuai dengan kebutuhan objektif klien sehingga klien pun merasa puas. Selanjutnya soal yang keempat, pada suatu ruang rawat di rumah sakit memiliki 20 tempat tidur. Selama 3 hari ruang rawat terisi 10 tempat tidur, diantaranya pada hari pertama sebanyak 9 orang, hari kedua 7 orang, dan hari ketiga 8 orang. Berapakah bed occupation rate atau BOR? Nah, jawaban yang paling tepat adalah 80%. Dari mana kita mendapat 80%? Jadi rumusnya kita ingat kembali untuk bed atau BOR. Nah, BOR ini atau bed occupation rate adalah angka penggunaan tempat tidur, ya. Artinya presentasi pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu. Ya, jadi berapa persen sih penggunaan tempat tidur dari suatu ruangan pada suatu periode atau waktu tertentu. Nah, ini indikatornya menggambarkan tinggi rendahnya tingkat pemanfaatan tempat tidur di ruangan atau di rumah sakit tersebut, ya. Nah, kalau untuk di kasus ini BOR didapat dari jumlah perawatan, ya, pada satuan waktu yang dicari tersebut per jumlah tempat tidur kali jumlah periode hari dikali 100%. Contoh pada kasus BOR-nya yaitu di sini hari kita ambil 9 tambah 7 tambah 8. Jadi di sini hari pertama ada 9 orang, artinya dia tempat tidur yang digunakan ada 9. Ditambah dengan pada hari kedua itu 7 orang, berarti 7 tempat tidur, dan kemudian yang ketiga adalah 8 orang, 8 tempat tidur. Jadi 9 tambah 7 tambah 8 dibagi jumlah tempat tidurnya adalah 10 di ruang tersebut dikali periode hari. Jadi di sini kan yang mau kita hitung BOR-nya dalam selama 3 hari. Nah, berarti jumlah ini dibagi dengan jumlah yang di bawah, perkalian di bawah dikali 100%, dapatnya 80%. Nah, apakah ini dikatakan ideal? Dia masuk pada BOR ideal. Jadi BOR ideal ini kalau menurut Debkes RI tahun 2005, yang ideal ini antara 60 sampai 85%. Kemudian soal yang kelima, seorang kepala ruang rawat yang baru dilantik oleh Kabid Keperawatan Rumah Sakit mulai bertugas hari ini. Hari pertama bekerja, kepala ruangan langsung membentuk struktur organisasi di ruangan dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggotanya di ruangan. Apakah fungsi manajer yang dilakukan oleh kepala ruangan? Apakah A. Planning, B. Organizing, C. Staffing, D. Directing, atau E. Controlling? Jawaban yang paling tepat adalah organizing, ya. Jadi kita harus perhatikan data bahwa Karu ini, ya, baru saja dilantik, ya, oleh Kabid Rumah Sakit. Tapi dia pada hari pertama bekerja, dia langsung membentuk organisasi di ruangan dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggotanya. Jadi kata kuncinya di sini, dia membentuk struktur organisasi di ruangan dan membagi tugas serta tanggung jawab kepada seluruh anggota di ruangan. Jadi itu termasuk dalam fungsi organizing, ya. Jadi ini adalah fungsi-fungsi manajer, kita ulas kembali. Untuk fungsi manajer yang pertama planning itu adalah di mana manajer itu membuat rencana, visi misi, tujuan, kebijakan, prosedur, biaya, dan lain-lain. Artinya semua perencanaan ini dilakukan oleh manajer, itulah planning. Kemudian ada staffing. Staffing ini terkait dengan kepegawaiannya, contohnya seperti merekrut pegawai, wawancara, orientasi staff, jadwal membuat tentang jadwal pegawainya, dan kemudian pengembangan staff. Kemudian ada organizing. Organizing ini dia pemimpin itu tugasnya atau fungsinya menetapkan struktur organisasi, kemudian menentukan model penugasan keperawatan, pengelompokan aktivitas, memahami penggunaan kekuasaan atau otoritas yang sesuai. Kemudian ada juga directing. Nah, directing ini adalah pemimpin memberikan motivasi, supervisi, mengatasi konflik, delegasi, dan dia tahu bagaimana cara berkomunikasi dan fasilitasi untuk
kolaborasi. Kemudian terakhir ada controlling. Controlling ini adalah terkait dengan penilaian staf kerja, kemudian pengendalian mutu atau aspek legal etik, atau dia juga pengendalian profesionalisme keperawatan, serta dia bertanggung jawab atas keuangan. Nah, kalau di soal dia membentuk organisasi ya, dan pembagian tugas berarti masuk kepada organizing. Sebelum lanjut, saya ingatkan kembali untuk mengklik subscribe dan tanda lonceng pada channel ini agar bisa lebih berkembang lagi ya. Selanjutnya soal yang ke-6, seorang pasien dirawat di ruangan VIP rumah sakit akibat terlalu diporsir kerja. Pasien hanya mendapatkan perawatan langsung selama 1,5 jam dan perawatan tidak langsung 30 menit. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien tersebut? Apakah A. Self-care, B. Minimal care, C. Intermediate care, D. Modified intensive care, atau E. Intensive care? Jawaban yang paling tepat adalah A. Self-care. Jadi kita perhatikan data fokusnya bahwa di sini pasiennya mendapat perawatan langsung selama 1,5 jam dan perawatan tidak langsung selama 30 menit. Ya, jadi tingkat ketergantungan sini adalah tingkat ketergantungan pertama atau self-care, di mana pasien ini dia membutuhkan perawatan selama 1-2 jam dengan waktu rata-rata yang efektif yaitu 1,5 jam dalam 24 jam. Nah, kita ulas kembali beberapa tingkat ketergantungan klien ya. Jadi selain self-care ada juga minimal care ya. Minimal care ini pasien membutuhkan waktu perawatan selama 3-4 jam dengan waktu rata-rata efektif 3,5 jam per 24 jam. Kemudian ada intermediate care, yaitu pasien ini biasanya membutuhkan waktu 5-6 jam perawatan dengan rata-rata waktu efektifnya itu 5,5 jam per 24 jam. Sedangkan kalau modified intensive care, pasien membutuhkan waktu perawatan selama 7-8 jam dengan rata-rata waktu efektif 7,5 jam per 24 jam. Sedangkan kalau intensive care ya, jadi pasien ini dia membutuhkan waktu perawatan langsung 10-14 jam dengan rata-rata waktu efektif 12 jam dalam 24 jam. Soal yang ke-7, seorang perawat pelaksana di ruangan poliklinik rumah sakit kebingungan saat menerima kabar rotasi oleh koordinator bidang keperawatan. Di satu sisi dirinya menginginkan tetap bertahan di poliklinik, namun di sisi lain dirinya harus menerima keputusan atasan. Hal ini membuat dirinya stres dan mangkir dinas beberapa hari. Apakah jenis konflik yang terjadi pada perawat? A. Konflik intrapersonal, B. Konflik interpersonal, C. Konflik antar individu dan kelompok, D. Konflik intragrup, E. Konflik antar organisasi. Nah, jawaban yang paling tepat tentunya adalah A. Konflik intrapersonal. Kenapa? Karena di sini kita perhatikan bahwa seorang perawat pelaksana ini ya, dia di satu sisi katanya dia ingin tetap bertahan di poliklinik tersebut. Namun di sisi lain dia juga harus menerima keputusan atasan ya. Jadi inilah yang membuat dia bingung. Artinya di sini berarti dia mempunyai permasalahan, dia mempunyai dua pilihan ya, yang tidak bisa dia lakukan sekaligus. Jadi dia harus memilih salah satu ya. Nah, inilah yang membuat dia stres dan mangkir dari dinas. Perlu kita ketahui bahwa konflik intrapersonal yaitu konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri ya. Jadi dalam waktu yang bersamaan dia mempunyai dua keinginan yang tidak bisa dipenuhi sekaligus. Nah, kalau konflik interpersonal ini adalah berarti antara personal satu atau individu satu dengan individu lain. Jadi, konflik antara seseorang dengan orang lain. Kalau konflik intragrup itu konflik di dalam satu kelompok. Kalau antar organisasi berarti antara orang dalam satu organisasi dengan organisasi lain. Soal yang ke-8, seorang kepala ruangan memberikan tugas kepada salah seorang perawat pelaksana baru untuk langsung berdinas di ruang rawat tanpa adanya orientasi dan pengarahan ruangan. Karu hanya menugaskan perawat baru untuk melakukan apa yang bisa dilakukannya saja terlebih dahulu. Apakah kondisi yang berpotensi mengakibatkan pendelegasian tidak berjalan efektif? Apakah A. under delegation, B. over delegation, atau C. improper delegation, D. indirect delegation, atau E. false delegation? Jawaban yang paling tepat adalah
C ya. C adalah improper delegation, yaitu pelimpahan ya yang tidak tepat. Artinya pelimpahan ini pun tidak efektif karena kecenderungan pemimpin hanya menilai pekerjanya berdasarkan unsur subjektif. Jadi kalau di soal di sini dia langsung langsung menugaskan perawat untuk melakukan di suatu ruangan ya tanpa ada orientasi dan pengerahan, dan dia mengatakan bahwa dia menugaskan perawat tersebut agar bisa melakukan apa saja yang dilakukan dahulu. Artinya dia juga mempunyai penilaian secara subjektif ya, bahwa perawat ini dia bisa langsung beradaptasi dan bekerja di ruangan tersebut ya. Jadi dia tidak melakukan orientasi terlebih dahulu atau arahan. Nah, kalau under delegation ini adalah pelimpahan tugas yang terlalu sedikit ya. Staf diberi wewenang yang sangat sedikit, terbatas, dan sering tidak terlalu jelas ya. Kemudian kalau over delegation ini adalah pemberian delegasi yang berlebihan. Nah, di sini dapat terjadi penyalahgunaan wewenang ya di over delegation ini. Kemudian soal yang ke-9, seorang koordinator bidang keperawatan mendapatkan penghargaan dari Dirut Rumah Sakit karena partisipasi aktifnya dalam menyukseskan akreditasi paripurna rumah sakit. Manajemen rumah sakit pun memberikan uang tunai sebesar 10 juta rupiah sebagai hadiah atas prestasi yang telah diberikan. Apakah bentuk penghargaan yang diberikan oleh manajemen rumah sakit tersebut? Apakah A. gaji, B. upah, C. insentif, D. kompensasi non-moneter, atau E. kompensasi tidak langsung? Jawaban yang paling tepatnya adalah C. Insentif ya. Insentif ini sebenarnya. Jadi insentif ini adalah kita perhatikan data bahwa di sini diberikan 10 juta rupiah ya kepada koordinator bidang keperawatan sebagai hadiah atas prestasi yang telah diberikan. Jadi insentif itu adalah imbalan langsung yang diberikan kepada karyawan karena kinerjanya yang melebihi standar yang ditentukan. Jadi diberikan kepada karyawan ini agar karyawan bisa termotivasi untuk lebih produktif lagi. Nah, bedanya berarti kan kita tahu bahwa insentif ini adalah tambahan ya atau uang imbalan yang diberikan ketika seseorang bekerja di luar sudah melebihi dari standar yang ditentukan. Kalau gaji ini adalah imbalan finansial yang diberikan karyawan secara teratur, bisa per minggu ataupun per bulan ya. Jadi dia ini pun jumlahnya tetap. Nah, kalau upah ini adalah imbalan finansial atas kepada pekerja yang berdasarkan jam kerjanya atau dari jumlah produk yang dihasilkan ya, ataupun banyaknya pelayanan yang diberikan. Jadi bedanya ini sama ini adalah kalau upah ini adalah jumlahnya tidak tetap ya. Kemudian kalau kompensasi non moneter ini adalah kompensasi di luar yang terkait dengan uang ya. Dia bisa terkait berupa pekerjaan dan lingkungan ataupun lingkungan pekerjaan. Kalau kompensasi tidak langsung ini adalah biasanya diberikan dari organisasi untuk meningkatkan kesejahteraan ya karyawan itu berdasarkan kebijakan perusahaan. Contohnya asuransi kesehatan, asuransi jiwa, dan lain-lain. Soal yang terakhir, di suatu ruangan intensif terjadi kesalahpahaman koordinasi layanan antara perawat CVCU dan ICU. Kepala ruangan mencoba menengahi permasalahan dengan win-win solution bagi anggotanya. Kebijakan yang diambil akhirnya menyenangkan kedua belah pihak dan pelayanan keperawatan kembali bersinergi. Apakah jenis metode penyelesaian masalah yang diterapkan oleh kepala ruangan? A. Akomodasi, B. Kompetisi, C. Negosiasi, D. Menghindar, atau E. Kolaborasi? Jawaban yang paling tepat adalah E. Kolaborasi. Jadi kita perhatikan data bahwa Karu dia mencoba menangani permasalahan dengan win-win solution ya. Jadi dia menyenangkan kedua belah pihak dan bersinergi. Nah, ini tadi seperti soal nomor 1. Jadi ada yang namanya metode penyelesaian avoiding, akomodasi, kompetisi, negosiasi, dan kolaborasi. Nah, nama lainnya nih di sini kalau kompetisi itu dia menekankan salah satu pihak yang menang. Artinya dia win-lose solution, ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau negosiasi itu semua pihak terlibat menyadari kesalahan dan mereka sama-sama membuat kesepakatan. Artinya mereka sama-sama sebenarnya tidak ada yang menang gitu ya. Jadi lose-lose solution. Kalau kolaborasi ini kedua pihak yang terlibat masalah menentukan tujuan dan berusaha bersama mencapai tujuan tersebut. Artinya sama-sama senang. Nah, inilah seperti contoh soal nomor 10 ini. Jadi dia disebut dengan win-win solution.
Oke, sekian pembahasan kita pada hari ini. Jangan lupa klik subscribe, share juga ke teman kalian yang membutuhkan agar dan like sebanyak-banyaknya serta ikuti konten selanjutnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.